Maju Jua. Halo Sobat Tanagaro. Saat ini kita berada di podcast Kodim 0205 Tanagaro. Kita membahas soal isu-isu yang beredar luas di masyarakat terkait masuk TNI seperti apa sih, bayar atau tidak. Nah, di podcast kali ini kita sudah kedatangan Dandim 0205 Tanagaro, Bapak Letkol Infantri Robert Panjaitan. Selamat siang. Dan ini ada adik-adik kita juga. Ada saya kenalkan dari Khairil, ya, Kevin dan Aditya. Nah, di pembahasan kali ini mungkin ke Pak Dandim dulu nih Pak. Oh, boleh. Kita membahas soal Pak, sebenarnya masuk TNI itu seperti apa sih Pak aturannya Pak? Apakah benar isu-isu di luar sana? Apakah masuk TNI itu benar bayar ataukah harus punya decking? Itu seperti apa sih Pak pengalaman kita nih? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Tadi sudah diperkenalkan sama host. Saya Letnan Kolonel Infantri Robert Panjaitan. Saya sebagai Dandim 0205 Tanagaro. Tadi pertanyaan Bapak itu merupakan menjadi isu nasional ya, yang sering terjadi dan tergaung di seluruh Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah TNI bayar apa tidak, apa harus decking. Pada dasarnya sesuai dengan standar dan sesuai dengan perekrutan tentara itu sudah ditegaskan dan sudah diaturkan dalam peraturan Kasat bahwa perekrutan menjadi seorang prajurit TNI itu tidak bayar. Kenapa tidak bayar? Karena tugasnya prajurit TNI itu adalah mengabdi kepada negara. Yang dibutuhkannya adalah pengabdian, bukan pengorbanan. Walaupun nanti ending terakhirnya pasti akan pengorbanan untuk mempertahankan keamanan NKRI itu sendiri. Saya hanya sedikit bercerita tentang pengalaman saya menjadi masuk tentara, yaitu di Akmil. Pada saat itu saya lulus SMA tahun 2002. Perlu tahu adik-adik juga, pada saat itu saya SMA kelas 3 itu saya belum tahu arah saya mau kemana. Apakah saya harus kuliah atau harus apa? Dan saya menjadi tentara itu karena kebetulan lagi duduk di belakang, saya kelas IPA waktu itu, saya ditawarin sama teman saya, mau nggak masuk menjadi tentara. Saya bingung tentara. Tentara itu apa? Ini masuk Akmil, waktu itu saya Akmil. Akmil punya anak buah 30. Punya anak buah 30. Pada saat itu saya belum ada keinginan. Namun seiring dengan saya mau sebentar lagi mau ujian, saya masih belum ada terbayang saya mau ngambil jurusan apa. Akhirnya saya memutuskan diri untuk masuk menjadi tentara. Pada saat itu memang saya batas waktu saya udah mepet, beda mungkin dengan perekrutan saat ini. Saya datang ke Kodam, pada saat itu saya pendaftaran Kodam 3. Waktu saya tinggal 2 hari untuk close untuk penutupan tentara itu. Akhirnya saya mengurus administrasi 2 hari, warawiri dan lain sebagainya. End of the end-nya adalah saya sama seperti adik-adik sekalian, saya dulu tim basket. Jadi secara basically saya jas dan lain sebagainya, secara ininya saya sudah terlatih, memang udah terlatih. Kemudian momen itu saya jujur masuk tentara saya tidak izin orang tua, karena maunya orang tua saya kuliah, ya, apalagi anak bungsu. Maunya saya kuliah, tapi saya nggak tahu nih saya mau kemana arahnya. Kemudian saya diam-diam, ya, mungkin jangan dicontoh, ya. Saya diam-diam, itu kan ada berkas yang harus ditandatangani oleh wali atau orang tua atau wali. Saya tuh tanda tangan sendiri waktu itu. Saya tanda tangan sendiri. Ya, akhirnya saya ikut tes, rangkaian tes, malah ada kawan saya yang diunggulkan, malah kawan saya nggak lulus. Dan akhirnya saya izin kepada orang tua pada saat saya harus berangkat ke pusat. Pada saat itu di Lembang. Itu otomatis karena orang tua dikumpulkan, yang lulus anaknya itu dikumpulkan. Disitulah saya baru izin sama orang tua. Ma, Pak, aku udah masuk ke tahap pusat. Sekarang waktunya saya izin. Boleh nggak saya masuk tentara? Kalau boleh, tolong tanda tangan. Akhirnya bapak sebagai kepala keluarga mengizinkan. Nah, 1 hari saya sebelum berangkat, saya nanya ke mama saya, ya kan saya Panjaitan nih, walaupun saya pendaftar di Bandung kan, Mak, kira-kira ada nggak saudara kita yang jenderal
ya otomatis lah kita kan pasti, apalagi kita naluri muda dia. ini kan masih jiwanya kan perlu ada kepastian, harus ada pegangan hidup. Ada, mama saya bilang seperti itu. Ada, jadi saudara kita jadi yang jenderal. Siapa Mbak? Oh, aku udah senang nih. Ada Tuhan Yesus. Mbak, saya situ langsung diam. Oke Mak, kalau memang seperti itu, aku gas. Bahasanya sekarang gas, mungkin dulu bukan gas ya. Bener. Aku jalan lah gitu kan. Ya udahlah, dalam nama Tuhan Yesus, aku berangkatlah ke Lembang mengikuti rangkaian tes. Dan ya puji Tuhannya, ya saya waktu itu HP malah agak nggak seramai sekarang, masing-masing anak-anak punya HP. Saya pinjem sama orang tua kawan saya, karena waktu itu saya dinyatakan lulus. Saya telepon orang tua saya, waktu itu yang angkat abang saya. Saya cuma telepon, Bang, Mama Bapak mana? Ini lagi ada di ini. Nggak ada apa deh, udah selesai ininya, tesnya dan lain sebagainya. Udah, terus lulus, di belakang langsung teriak semua. Wah, ya udah. Saya bilang, kebetulan kan saya di Bandung waktu itu, cuman gue bilang kalau memang sempat ke Pusdik Ajen, kalau nggak sempat kita ketemu di stasiun. Karena saya langsung go ke ke Magelang, tapi sebelumnya ke Jogja dulu, kumpul dengan angkatan yang lain untuk sama-sama ke Magelang. Di situ saya menyerahkan baju saya, menyerahkan uang yang saya pegang waktu itu, karena memang nggak perlu megang uang, karena sana sudah langsung nyampe, udah diseragami, dikasih makan dan lain sebagainya gitu loh. Ya itu sih pengalaman pribadi saya di situ. Saya ini menjadi pengalaman pribadi saya. Kalau tadi statementnya dari host atau ya dari host menyatakan apakah perlu bayar, saya pengalaman pribadi saya tidak bayar. Saya tidak bayar sepeser pun. Ya kenapa? Landasannya itu saya bilang yang saya dapat kuat itu Tuhan ya, tadi ada di Yesus ya, kita yang beragama Nasrani, itulah yang menjadi kekuatan saya. Saya bisa berjalan hingga mungkin sampai dengan saat ini saya masih dikasih rezeki, saya bisa jadi komandan Kodim 0205 Tanakaro. Itu sih sekelumit pengalaman saya. Ya, Komandan, terima kasih banyak Komandan. Mungkin kita dapat pencerahan sedikit terkait cerita Komandan dari awal niatan sampai saat ini menjadi pimpinan tertinggi TNI yang ada di Kabupaten Karo. Mungkin adik-adik ada yang bertanya ke Pak Dandi? Oh iya Pak, tahapan apa saja dalam proses untuk menjadi TNI Pak? Oke. Tahapannya yang pertama yang jelas itu sekarang kan sudah zaman sudah berbeda dengan zaman sekarang, dengan zaman saya dulu dengan zaman sekarang. Sekarang memanfaatkan teknologi. Yang pertama adalah masuk ke websitenya TNI AD, TNI AD Mil ID. Di situ nanti ada calon pendaftaran. Masuk dulu ke situ. Ya, masuk dari situ, kemudian itu biar kita tahu animonya berapa sih. Kayak contohnya nanti di Sumatera Utara ini yang mau masuk prajurit TNI itu ada berapa orang. Nanti situ sudah masuk, sudah terregistrasi, nanti akan disampaikan, masukkan itu kan melalui ID-nya kan masuk ke email. Nanti disampaikan, nanti rangkaian tesnya ini. Yang pertama adalah rangkaian tesnya itu adalah validasi. Yaitu kan di situ nanti pada saat masuk itu persyaratannya harus dilengkapi yang saya jelaskan kemarin. Ya, pertama mungkin pertama itu kesehatan, ya, kemudian bersih diri ya dari kepolisian, kemudian dari Kodim. Selain itu juga ijazah kalian pada saat SD, SMP, SMA, gitu. Seperti itu. Setelah validasi, kemudian nanti akan dikumpulkan jadi satu, nanti akan dijadwal. Jadi pastinya diawali pelaksanaannya adalah tes kesehatan dulu. Tes kesehatan baik secara fisik maupun internal itu sendiri, dari luar maupun internal. Kemudian dari kesehatan masuk ke jasmani. Dari jasmani kalau dia sama aja pintar dan tamtama, dilanjutkan dengan psikotes untuk menentukan apakah dia secara kepribadiannya bisa nggak menjadi seorang prajurit TNI. Seperti itu. Gimana? Jelas tidak? Saya menunjukkan satu lagi Pak, apakah kami yang dari kampung ini bisa untuk masuk peluang jadi tentara Pak? Kalau saya bilang peluangnya sangat besar sekali. Karena TNI tidak memandang orang kota, orang kampung, orang kepulauan, orang hitam, orang putih, semuanya sama. Apalagi udah pakai baju oranye kayak gini, semua seragam. Makanya baju kita dibilangnya seragam. Nah, kalau dibilang dari peluang dari kampung, kalau menurut saya
malah kansnya, kesempatan dari kampung itu lebih besar. Pertama adalah dia sudah berusaha, dia sudah hidup di kampung itu udah dengan berkecukupannya kan, dengan berkecukupannya. Kemudian dia sudah biasa beradaptasi, sehingga mereka yang sudah biasa kerja keras, hardworking, itu menurut saya malah peluangnya lebih besar gitu yang dari kampung itu. Seperti itu. Jadi jangan wah Takut saya dari kampung, saya dari dari kota kampung gitu. nggak mungkin saja tentara, wah salah besar sekali gitu. Oh iya Pak, saya mau lihat juga apakah untuk minimal tinggi badan sama berat badan itu ada Pak? Ini untuk masuk tentara ya. Ya. Oke. Ini untuk laki-laki ya. Untuk laki-laki itu kan kita tentara itu kan ada tamtama dan bintara. Kalau untuk tamtama itu sekarang aturannya dulu masih 163, sekarang di 158 cm. Untuk berat badan idealnya adalah kalau normal indeksnya itu dikurangi 110. Dikurangi 110 ditambah berapa persen dari itu. Jadi kalau dia 158, idealnya itu berat badannya berada di 55 sampai 56. Oh. Itu. Nah, makanya itu dari 158. Nanti tinggi berikutnya rumusnya adalah tinggi badan dikurangi 110. Tapi dalam kurungnya 70% dikali tinggi badan itu. Sehingga persentasenya dari tinggi berat badan itu misalnya 158 itu 58 berarti sekitar 55 sampai 55 sampai 58 standarnya. Gitu. Untuk yang bintara saya lupa, yang bintara itu 163. Berarti idealnya di antara dari 58 sampai 63 itu berat badan idealnya. Gitu. Sorry Pak, saya lupa tanya. Untuk usianya Pak ada minimal atau maksimal nggak Oke. untuk daftar? Untuk usia daftar itu kan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu harus genap 18 tahun. Karena kalau nggak di 18 tahun kan kita kena dipekerjakan di bawah umur. Jadi pada saat dia masuk, pada saat dia nanti dilihat dari pendidikannya dia. Misalnya buka pendidikan di bulan Oktober. Kalau sekarang tamtama itu 2 bulan berarti pendidikan Desember. Jadi pada saat dia lulus jadi pendidikan itu dia harus genap di 18 tahun. Jadi pada saat dia tes di 17 kurang 17 lebih 10 bulan, ketika dia lulus ke pendidikan disumpah jadi prajurit pendidikan 2 bulan, genap di 18 bulan, itulah persyaratan utamanya. Gitu. Mungkin ada lagi? Terus tadi kan Bapak ada bahas tentang psikotes. Iya. Tips dari Bapak supaya kami lulus seleksi psikotes itu apa Pak? Karena katanya kan banyak yang gagal atau gugur di tes itu. Oke. Tip psikotes ini kan dia pemeriksaan IQ, kemudian kemampuan dia berpikir. Tipsnya adalah sebenarnya banyak membaca, kemudian banyak bersosialisasi, kemudian ya latihan tentunya. Walaupun sebenarnya mungkin kalian sering lihat di YouTube cara menggambar pohon yang baik, cara membuat rumah, cara itu. Sebenarnya nanti dari guratannya, dari kesempurnaan, dari apanya itu akan tercerminkan pada saat pribadinya masing-masing. Mau berlatih pun tapi pribadinya nggak sesuai dengan gambar itu nggak akan kebaca. Jadi caranya adalah menetapkan diri gitu loh. Saya mau menjadi tentara, contohnya ya, saya mau jadi tentara. Apa sih yang dibutuhkan jadi tentara? Yaitu sebuah loyalitas yang dipentingkan. Loyalitas itu adalah kepatuhan. Apakah kalian patuh nggak nih selama ini? Nanti dalam guratannya tuh kelihatan. Nah kalau IQ-nya itu nanti kan ada gambar kotak-kotak gitu kan. Nanti ini arahnya kemana itu. Yaitu sebenarnya tergantung kita mau belajar, kita tekun nggak, kita ulet nggak. Dari situ nanti dalam psikotesnya itu akan terbaca sendirinya. Sebenarnya ada tipsnya. Kalau lihat tipsnya di YouTube, cara tips membuat pohon. Nanti gambarnya nggak boleh harus lurus, nggak boleh terpotong-potong. Kemudian nanti rantingnya harus ada ranting sempurna, pohonnya begini-begini. Sekarang saya sebagai buktinya aja, gambar yang dia jelek, ya mohon maaf ya, jelek dibandingkan gambar yang bagus diarsir dalam sebagainya. Ternyata yang lulusnya yang jelek karena dia kepribadiannya kan tampil di situ. Gitu. Dari guratan kertas yang dibuat. Kertas yang dibuat itu seperti itu. Jadi tipsnya adalah
yang sebenarnya tekad sih. Tekad sama niat yang kuat itu niat, tekad dan usaha dia untuk mau masuk tentara itu akan tergambarkan pada saat psikotes gitu. Siap, mungkin merangkum semuanya nih Komandan, ada satu pertanyaan terakhir Komandan. Untuk generasi muda Tanah Karo sendiri Komandan, perannya Kodim untuk ibaratnya Kodim 0205 untuk ada nggak Komandan untuk ibaratnya membuka challenge ke anak muda, prosesnya seperti apa gitu, atau kita membantunya seperti apa? Yang jelas gini, tugasnya Kodim kan dalam hal ini adalah pembinaan kewilayahan. Tentunya ini menjadi tugas kita. Nah, tentunya sekali lagi ini menjadi tugas kita. Jadi harapannya kita adalah bagi mereka yang memiliki minat, memiliki tekad dan usaha, datang saja ke Kodim, nanti kami arahkan mulai bagaimana cara pembinaan jasmaninya, kemudian bagaimana untuk melatih psikotesnya, termasuk nanti informasinya. Yang terpenting adalah tentang penyimpangan terhadap masa tentara. Jangan sampai tergiur dengan kata-kata kalau masuk tentara wajib bayar. Harus ada orang dalam dan lain sebagainya. Bullshit, sekali saya jelaskan dari pengalaman saya itu. Ya, nggak ada. Karena sampai kapan kita mau transaksional terus seperti itu? Benar. Gitu. Mungkin di podcast kali ini Komandan ada nggak penyampaian kepada generasi muda? Tadi sudah Komandan, mungkin trik atau quotes apa nih Komandan untuk membuat generasi muda semangat nih Komandan untuk mengabdi ke TNI sendiri nih? Mengabdi kepada TNI. Pada umumnya saja ngomong dulu TNI ya. Pada umumnya tips adik-adikku sekalian, adik-adikku sekalian ya. Ya, saya bercerita sebagai dibilang orang sukses tidak, karena saya dalam posisi seperti ini tentunya saya melalui perjuangan. Tips yang pertama adalah karena dilihat dari media sosial tidak ada yang instan. Adik-adikku sekalian, semuanya butuh proses. Adik-adik sekalian kan main basket, apakah langsung bisa shoot? Pasti melalui proses semua. Jadi tidak ada yang instan, semuanya melalui proses. Jadi apapun yang akan kalian tempuh, mau nanti jadi tentara atau mau nanti mau kuliah atau mau bekerja apapun, biarlah proses. Ingat, kalau kita bilang bagaikan bejana, mudah untuk dibentuk, tapi tidak semudah itu. Mulai dari dia di tengah dia itu ditempa dulu, ya kan, ditempa dulu, kemudian dimasukkan ke piringannya dia untuk dia diputar, naikin ke atas, apakah langsung jadi? Tidak. Runtuh lagi. Oh kurang air. Oh kurang tanah. Akhirnya jadilah bejana. Ya itu yang namanya proses. Nah, kemudian untuk menjadi TNI-nya yang saya bilang tadi sebuah proses itu. Kalau ada niat, ngacak dong. Saya udah ideal belum berat badan saya udah siap belum fisik saya gitu kan. Syarat sudah ada semua. Di YouTube pun juga ada informasi, sudah ada nanti di situ wajib berapa larinya dan lain sebagainya. Itulah menjadi target. Jadi target. Ya sama lah, mau tentara mau apapun harus ada targetnya dulu. Nggak mungkin kita, ya saya contohnya gini, saya mau keluar di sini. Kira-kira saya lewat mana? Ya saya harus lewat pintu itu. Benar. Iya kan, nggak mungkin saya kemana dulu kan? Ya harus lewat itu, harus ada target. Walaupun nanti saya mungkin harus belok dulu ke sini, baru saya ke pintu, atau saya mau lurus ke sini. Pintu kan jalan tuh masing-masing ada, tapi kembali harus ada target. Seperti itu sih tipsnya yang terbaik. Siap. Luar biasa banyak hal yang kita dapat di dalam podcast kali ini, dan yang pasti dalam podcast kali ini kita telah clear menyatakan bahwasannya masuk TNI itu gratis dan tidak ada kata bayar dalam proses masuk, ataupun tadi seperti yang Komandan ataupun Dandim bilang, jangan percaya dengan angin-angin surga yang ada di luar sana. Seperti itu mungkin podcast kali ini. Mungkin terima kasih banyak Pak Dandim telah memberikan informasi. Adik-adik terima kasih banyak. Mungkin demikian podcast kali ini, podcast yang ada di Kodim 0205 Tanah Karo. Maju-jua. Maju-jua. Siap. Terima kasih Komandan.